keluarga. Dan jangan lupa bahwa Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan ini. Kalau keluarga-keluarga Katolik baik, maka gereja akan baik. Dan itu sebetulnya Paus di situ hanya mengeterapkan pada gereja Katolik itu ucapan dari ilmu sosiologi bahwa gereja itu adalah sel, bahwa keluarga itu adalah sel masyarakat. Karena itu kalau sel itu sakit maka masyarakat akan sakit. Kalau sel itu baik maka juga gereja akan baik. Jadi ini tantangan yang besar dan kiranya Tuhan telah menggerakkan sejumlah dari saudara kita untuk akhirnya mewujudkan pusat siara keluarga kudus Nazaret ini. Mengapa? Karena menghadapi kedua masalah global yang sedang melanda umat manusia itu, bagaimana mengatasinya? Tidak ada lain untuk orang-orang Kristen, khususnya untuk orang-orang Katolik, daripada mencontoh, meneladan spiritualitas keluarga kudus. Dan itulah pesannya, keluarga kudus Nazaret. Pesan dari sini bahwa moga-moga bertumbuhlah jawaban yang tepat yang hendaknya ditangkap oleh para utusan pada hari ini, menjadikan spiritualitas keluarga kudus Nazaret sebagai spiritualitas yang akan memperteguh dan memperkuat kalian untuk setia pada janji kudus, janji hikmat yang kalian telah ucapkan. Mengapa? Nah, karena keluarga kudus Nazaret itu mempunyai satu prinsip hidup yang menjadi sumber spiritualitas keluarga itu. Apa itu? Mari kita lihat ketiga anggota keluarga kudus Nazaret itu. Mari kita mulai dengan ibu keluarga, Maria. Apa spiritualitas yang menonjol dari Santa Perawan Maria? Kesetiaan kepada kehendak Allah. Dan itu diungkapkannya ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ketika dia masih dalam keadaan bertunangan dengan seorang pemuda, Yosef. Dia diminta kesediaan untuk menjadi bunda penebus. Bayangkanlah konsekuensi yang akan diterima oleh seorang gadis desa ketika dalam keadaan sedang bertunangan dia kedapatan telah hamil. Kalau di kalangan orang Bugis Makassar itu siri dan harus diambil tindakan dibunuh, ya kan? Tetapi Bunda Maria yang kita lihat pada mulanya ragu dan khawatir untuk itu, bagaimana hal ini mungkin karena aku belum bersuami. Tetapi ketika dia diberitahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan, maka jawabnya tanpa ragu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sini kita menemukan dalam kata fiat, jadilah kehendakmu. Fiat, voluntas tua, kehendak Tuhan. Itu inti spiritualitas Bunda Maria. Mari kita lihat bapa keluarga, Yosef. Ketika dia mengetahui, mendapat tahu bahwa tunangannya sudah mengandung, sebagai seorang pemuda, saya mau tanya kepada pemuda yang hadir di sini, kalau Anda menemukan tunangan sudah hamil, ini apa yang akan Anda buat? Reaksi Anda apa? Marah kan? Marah. Dan pemuda yang kalang kabut itu bisa barangkali itu membunuh, ini kan? Itu
Tetapi lihatlah seorang Yosef. Dia tidak kalang kabut, dia tidak marah. Dia mengundurkan diri ke alam keheningan. Dan di sana dia mendengar suara Tuhan. Ketika dikatakan kepadanya oleh malaikat dalam mimpi, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu karena anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Apa dikatakan oleh Injil? Ketika bangun dari tidur, dia melaksanakan apa yang disampaikan oleh malaikat. Ada yang pernah menemukan satu kata pun dalam Injil yang keluar dari mulut Yusuf? Tidak ada kan? Dia seorang pendiam tulen, tetapi dia seorang pekerja. Tanpa kata-kata dia melaksanakan apa yang. Jadi di situ kita lihat kembali inti spiritualitas yang sama dengan ibu keluarga kudus, Maria. Kehendak Tuhan ketika mengetahui bahwa itu adalah kehendak Tuhan, tanpa ragu mengatakan ya lewat tindakan. Lalu orang kita dulu diajar orang-orang tua-tua kita itu peribahasa itu kan, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau spiritualitas ibu dan bapak keluarga adalah seperti ini, tidak usah heran bahwa itu diwarisi oleh anaknya, Yesus. Di mana kita melihat akhirnya ungkapan bahwa Yesus juga mempunyai spiritualitas yang sama di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ketika dia menghadapi cobaan paling besar dan paling menakutkan bagi setiap manusia, menghadapi kematian, penyiksaan dan ini. Sebagai manusia kita bisa memahami bahwa Yesus minta dibebaskan dari beban maha berat itu. Tetapi doa seorang Yesus, dan karena itu harus menjadi doa seorang setiap pengikut Kristus, seorang Kristen, adalah jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi anak dalam keluarga kudus itu mewarisi spiritualitas dari orang tua, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang pesannya saya kira jelas, khususnya untuk para utusan, untuk setia pada janji yang kalian ucapkan. Contohlah spiritualitas dan hidupilah spiritualitas keluarga kudus Nazaret. Intinya adalah setia hingga akhir pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak sendiri, tapi pada kehendak Tuhan. Amin. Baik, mari kita lanjutkan upacara perayaan Ekaristi kita. Mari saudari-saudara kita mengangkat doa untuk penerimaan berkat bagi saudari-saudara kita yang hari ini diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengetahui pikiran dan isi hati manusia. Pada hari ini Engkau meneguhkan kembali tugas perutusan imamat umat saudari-saudara ini
yang telah mereka terima lewat sakramen baptis. Mereka berjanji dan berniat untuk secara aktif mengambil bagian dalam tritugas Kristus yang dipercayakan kepada gerejamu, yakni untuk mengajar, menguduskan, dan menggembalakan umatmu sesuai dengan kemampuan mereka. Kami mohon, teguhkanlah janji dan niat mereka, limpahilah mereka berkat-Mu atas mereka semua, terangilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu mewujudkan janji dan melaksanakan niat mereka dengan tulus hati dan penuh kerendahan hati, memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam menunaikan tugas sebagai utusan-Mu dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Demikianlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara terkasih, Allah selalu setia. Ia akan mendampingi saudari-saudara, meneguhkan dan melindungi saudari-saudara terhadap segala bencana dan pengaruh jahat. Maka atas nama gereja, saya meneguhkan saudari-saudara sekalian dan tetap mendorong saudari-saudara agar dapat menunaikan tugas dengan hati murni dan semangat pengabdian tanpa pamrih. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas luhur ini. Amin. Saudari-saudara terkasih, mari sekarang sebagai umat yang dikasihi Tuhan kita memanjatkan doa-doa kita. Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umat-Mu semangat kerukunan dalam Kristus Putra-Mu, agar seia sekata dalam gerak dan tindak. Persatukanlah kami dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami,
agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga semakin membahagiakan semua orang. Tuntunlah mereka untuk setia dengan tugas pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Teguhkanlah kami dalam mewartakan pembebasan yang sejati bagi setiap jiwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Kami mohon untuk kelanjutan pembangunan kapel Pusat Siara Keluarga Kudus Nasaret Sapok Bayo-Bayo Toraja. Ya Bapa, dampingilah panitia dan umat-Mu dalam melanjutkan pembangunan kapel di tempat siara ini, agar mereka dapat bekerja sama dan bekerja bersama-sama, sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Gerakanlah hati umat-Mu untuk rela berbagi berkat-Mu yang mereka terima untuk kelanjutan pembangunan rumah-Mu ini. Kami mohon bagi ke-37 alumni Stikpar Toraja tahun 2020. Ya Bapa, Engkau telah menyertai ke-37 anak-anak-Mu dalam menempuh pendidikan di Stikpar Toraja. Kini mereka telah siap untuk diutus menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu. Bimbinglah putra-putri-Mu yang pada saat ini menyerahkan diri untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu. Berkatilah mereka agar mampu melaksanakan tugas panggilan dan perutusan mereka dengan penuh cinta kasih dimanapun mereka Kau utus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berkumpul dalam perayaan ini. Ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Ajarilah kami untuk memahami bahwa anugerah keselamatan-Mu hadir di tengah-tengah kami bagi seluruh umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya mari bersama dengan saudari-saudara kita, anak-anak kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya, kita berdoa mengangkat puji kepada Tuhan dan berdoa khususnya untuk Michelle Vicard yang berulang tahun ke-25, untuk Marcel Parerung yang berulang tahun 71, dan untuk Whitney Lestari Sambara dalam ulang tahunnya yang ke-11, dan sekaligus kita berdoa untuk mamanya yang akan menjalani operasi beberapa hari ke depan ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersama dengan anak-anak-Mu yang berbahagia merayakan hari ulang tahun mereka, kami mengangkat puji dan syukur kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang telah Kau berikan kepada mereka. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat, perlindungan dan rahmat yang boleh mereka alami sampai saat ini. Dan bersama dengan itu ya Tuhan, kami juga berdoa, moga-moga Engkau sudi memberikan usia yang panjang, kesehatan yang baik dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan semoga Engkau sudi beri penyembuhan kepada hamba-Mu yang akan dioperasi dalam beberapa hari ke depan ini. Dan juga kami berdoa untuk semua saudara kami, saudari kami, dan sanak keluarga kami yang sedang sakit. Marilah kita mohon.
Ulurkan tangan kami, Mada Bakti 246, lembaran nomor 4. See
saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, untuk memenuhi permintaan-Mu kami kumpulkan dan kami persembahkan bahan-bahan ini. Berkenanlah kiranya menerimanya dengan rela sebagai ungkapan rasa sesal dan tobat atas dosa-dosa kami, serta kesediaan kami untuk melayani Engkau dan sesama secara lebih baik dengan pengatraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tidak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung yang ketiga.